Mereka kenal pembunuhnya. Itulah tema Rosi malam hari ini. Anda warganet bisa memberikan komentar post mention at Kompas TV. Hashtagnya adalah pembunuhan sadis. Pertanyaan bisa Anda ajukan melalui kompas.tv/interaktif, streaming kompas.tv/live. Saya sudah bersama Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Indra Jafar. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam. Mampang, kasus pembunuhan atau kasus jasad yang disimpan dalam lemari adalah di bawah wilayah Anda. Anda bisa ceritakan nggak bagaimana polisi kemudian bisa langsung mengidentifikasi dua orang atau sepasang kekasih yang tinggal bersama korban di kosnya adalah pelaku pembunuhan itu? Ya, begitu pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa ditemukan jenazah atau jasad yang disimpan di lemari itu ya? Yang dalam lemari yang ditemukan oleh keamanan setempat, security. Kemudian kita secepatnya datang ke tempat kejadian perkara. Kemudian di sanalah kita coba melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode induktif, di mana dilakukan pengolahan TKP di sana. Dicek semua barang-barang yang ada di sana, semua alat-alat bukti yang ada, barang bukti yang ada di sana kita ambil, kita analisis, kemudian juga kita tambahkan juga dengan beberapa keterangan saksi, orang-orang yang berada di sekitarnya, yang berada di kamar di sebelahnya, sebelah kanannya itu, kita lakukan pemeriksaan, termasuk juga daripada pemilik kos-kosan itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa orang terakhir begitu yang bersama korban adalah sepasang muda-mudi ini. Kita banyak menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersangkutan seperti apa, aktivitasnya setiap hari, itu kita gali lebih dalam. Ditambah lagi ada alat bukti lain seperti CCTV yang bisa kita lihat sesegera mungkin. Disitulah kita bisa di kos-kosan itu, tepatnya di tempat parkir. Jadi tidak langsung mengarah ke kamar, tapi di tempat parkir, dan kami coba lihat, kita identifikasi, kita coba dari alat bukti maupun keterangan kita cocokkan, langsung secepat itu kita bisa, termasuk juga ada handphone milik korban yang masih tertinggal di situ, kita coba pelajari, kita identifikasi, maka kita bisa mencoba mengidentifikasi siapa kira-kira pelakunya. Kita coba cari tahu orang itu. Oke, bagaimana bisa sampai mengarah kepada sepasang muda-mudi ini? Ya itu, berdasarkan CCTV dan juga termasuk karena dialah yang bersama-sama di tempat komunikasi parkir. Lewat handphone juga bisa terlihat di situ. Sehingga kita coba profiling, kita cek. Akhirnya kita bisa menemukan keberadaan orang itu yang sedang perjalanan menuju ke Sumatera Barat. Tepatnya di Jambi. Karena untuk butuh kecepatan kita komunikasi dengan Polres Marangin, Polda Jambi. Sehingga mereka coba melakukan operasi beberapa angkutan yang melintas di sana dan alhamdulillah bisa ditemukan. Jadi dalam waktu kurang lebih kita dilaporkan jam 11:30, jam 17.30 kita sudah bisa mendapatkan, kita menemukan pelakunya. Pak Indra, kalau dalam kasus pembunuhan Dufi misalnya, itu mereka sepasang suami istri yang menjadi pelaku untuk membunuh korban bernama Dufi. Di sini juga ada sepasang muda-mudi, mereka pacaran. Yang berkenalan juga lewat Facebook, sama dengan Dufi yang berkenalan juga dengan sosial media. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu pelaku yang membunuh korban Dufi itu sudah merencanakan. Sementara di sini, apakah mereka sesungguhnya pada saat mereka berkenalan, terutama pelaku pria dengan korban yang wanita, mereka sudah memiliki rencana ingin melakukan sesuatu pada si korban? Ya, kalau rencana itu kita belum menemukan. Kita melihat memang dari pertama kita coba sebelum kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tentunya psikiater juga kita libatkan dalam hal ini untuk melihat kondisi psikis yang bersangkutan. Kalau kita lihat sekilas dan juga informasi dari ahli ini, kelihatan mereka begitu lugu ya. Yang perempuan itu masih di bawah umur, 17 tahun. Ya, 17 tahun yang tidak bersekolah dan memang sedang cari kerjaan. Betul. Dan saat itu pun sebenarnya dia sudah bekerja bersama-sama dengan korban di salah satu tempat hiburan, dan baru 1 minggu bekerja di situ si NR ini, pelaku ini. Mereka, dan bahkan dalam 1 minggu itu mereka justru tinggal bersama sebenarnya di kos-kosan itu. Yang satunya tidur di atas, yang 2 orang ini di bawah. Jadi mereka sebenarnya sudah
saling mengenal selama 1 minggu bersama-sama. 1 minggu waktunya terlalu singkat sih untuk mengenal seseorang, tapi mengenal lah begitu mengenal ya. saja, paling tidak mengenal lah begitu bersama-sama, karena sudah berani mengundang untuk tinggal bersama. Dan tinggal bersama di situ berarti kan sebenarnya sudah cukup. Alasannya mereka sakit hati karena atau juga tidak puas karena dijanjikan uang 1,8 tapi hanya diberikan 500.000. Iya. Itu sudah menjadi apakah pembuktian di lapangan ataukah pemeriksaan di lapangan sudah mendukung kesaksian pelaku soal ini? Ya, memang ada beberapa perbedaan antara pengakuan juga dengan beberapa juga hasil keterangan saksi maupun juga alat bukti yang kita terima. Walaupun sekarang memang belum maksimal, saat ini pun sedang kita lakukan penyelidikan karena ini merupakan latar belakang. Menurut dia bahwa dia sudah dijanjikan sejumlah uang yang katanya itu 1,8. Tapi pada kenyataannya ternyata dia hanya mendapatkan 500.000. Kan dia acara malam itu di hari Jumat itu mulai jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Dilanjutkan lagi mereka masih ada kegiatan lagi di hotel. Dan setelah itu dia mendapatkan uang 500.000, sempat meminta kepada tamu itu, loh kok cuma 500, katanya 1,8. Enggak sih, duit cuma punya ini saja gitu. Ini menurut pengakuan dia. Nah, ini yang lagi kita kejar, sebenarnya apa dia memang betul-betul dijanjikan atau tidak. Nah, ini yang sedang kita selidiki karena saksi-saksi dari 4 ini baru 1 yang kita mintai keterangan, sehingga ini masih perlu pendalaman lagi apakah betul ini ada perjanjian itu atau tidak. Ya. Sehingga masih ada orang yang masih dikejar, termasuk orang-orang mereka temui pada waktu acara itu. Itu sudah didapat polisi belum? Saat ini sudah kita mulai dapat tempat dan sudah mulai kita lakukan pemanggilan untuk memperdalam itu. Yang prinsip yang kita mau dalami memang ini latar belakangnya. Kenapa sampai terjadi itu. Tapi kalau tindak pidana itu sendiri sebenarnya sudah jelas bahwa pelakunya ini adalah 2 orang ini. Hanya kita memang sekarang sedang mencari latar belakang untuk membuktikan apakah itu memang betul-betul berencana atau tidak. Tetapi keyakinan kami dengan melihat seperti itu bahwa memang sementara ini kita temukan bahwa yang bersangkutan spontan melakukan tindak pidana itu karena memang setelah dia mendapatkan 500.000 itu dia melaporkan pada pacarnya, kemudian pacarnya ini coba berkomunikasi lewat telepon dan di situ sudah mulai ribut, dan ketika si korban datang ke kos-kosannya dengan diawali menendang pintu, kemudian di situ sudah terjadi cekcok. Nah, sehingga Yap ini nampaknya sudah tidak tahan dan saat itu juga sesuai dengan rekonstruksi yang kita lakukan, dia langsung tiba-tiba mengambil palu dan kemudian memukulkan ke kepala korban sehingga berlumuran darah. Untuk memastikan dia meninggal pun dia masih sempat menjerat lehernya dengan menggunakan sebuah tali sweater, sehingga kalau kita lihat bentuk wajah korban saat itu kan sampai seperti itu karena kelihatan kalau dia. Usia mereka sesungguhnya juga masih bisa dibilang belia ya. Ya, yang pria juga. Tapi sudah masuk kategori dewasa. Ya, yang perempuan juga masih 17 tahun. Ya. Memang teman yang perempuan tidak terlibat aktif dalam tindakan pidana itu, tetapi sempat ketika korban sudah meninggal, dia bilang udah ini harus bersihkan dulu tempat ini. Bahkan yang menyuruh masukkan mayat itu ke dalam lemari itu dari perempuannya. Dari si perempuan, pelaku, pasangan yang NR. perempuan ini. Dari semua pengakuan itu ada yang berbeda nggak dengan temuan polisi di lapangan? Iya, itu yang tadi ada sedikit perbedaan khususnya waktu artinya sempat mengatakan bahwa malam minggu mereka keluar ke tempat acara itu, tempat mereka karaoke itu pelaku dan korban. Tapi ternyata bukan sehari sebelumnya, justru 2 hari sebelumnya. Nah, kemudian ada perbedaan juga ketika dia mengaku bahwa dia dijanjikan 1,8, ternyata dia hanya mendapatkan 500.000. Awalnya dia nggak mengatakan dia mendapat itu dari tamu. Seolah-olah 500.000 itu didapatkan dari korban, tapi ternyata kan tidak. Nah, apakah yang menjanjikan ini juga korban atau tamu? Ini juga kita lagi dalami. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang perbedaan, namun kita tetap
Kita tetap dalami, kita coba cari dengan alat bukti yang ada, kemudian juga bukti-bukti lain termasuk juga nanti keterangan-keterangan dari para saksi ini tentunya yang akan menguatkan kita. Latar belakang sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, Pak Indra Jafar, saya mendapat informasi, saya masih sudah bisa menghubungi Pak Hari Suhud. Beliau adalah orang tua korban. Saya akan coba panggil. Selamat malam Pak Hari Suhud. Malam, Bu. Saya tidak terlalu jelas mendengar suara Pak Hari Suhud. Selamat malam Pak Hari Suhud. Selamat malam, Bu. Selamat malam Pak Hari Suhud. Saya tahu Anda baru kehilangan putri Anda. Sebelumnya Ya. saya ikut berbela sungkawa atas kehilangan putri Anda. Dan saya tahu setiap pemberitaan tentang kasus ini tentu tidak mudah bagi Anda untuk membaca dan mendengarnya. Ya. Jadi saya sungguh berterima kasih dan sangat menghargai Bapak tetap meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya malam hari ini. Pak Hari Suhud, nama putri Anda adalah Ciktuti Iin Puspita, betul itu ya Pak? Iya, iya. Dipanggilnya apa Pak nama putri Anda? Nama perharinya, Iya, sehari-hari Anda panggil almarhum apa? Cik Tuti. Cik Tuti, oke. Iya. Pak Hari Suhud terakhir berkomunikasi dengan Cik Tuti? Pas ini, Bu, bulan hari Lebaran. Oh, pas hari Lebaran, berarti Iya, sudah cukup lama ya? Iya, iya. Dan setelah itu sama sekali tidak ada komunikasi dan kontak dengan Cik Tuti? Enggak. Sama sekali. Apakah memang ini biasa, memang dalam setahun hanya sekali, 2 kali begitu Pak Sud? Ya, dia tuh kan pulangnya pas hari Lebaran aja, Bu. Oke. Iya. Jadi ngobrolnya atau komunikasinya pas pulang kampung aja ya? Iya. Sorry, Pak Hari Suhud tinggalnya di mana Pak? Di Oku Selatan, Oke. di Palembang kan. Oh, di Palembang. Ya, tapi di Muara Duanya kita di Oku Selatan. Mhm. Jadi Bapak nggak hanya komunikasi kalau Lebaran saja, tidak pernah telepon dan lain sebagainya? Ya, tapi waktu udah hari Sabtu itu, Bu, sebelum kejadian tuh. Sebelum kejadian, Ya. nah itu telepon sama ibunya dia. Oke. Ya, Sesuatu yang tidak biasa? iya. Memang telepon sekali itu aja, sudah telepon hari Sabtu tuh nggak bisa lagi dihubungi dia. Oke. Dikasih tahu nggak sama ibunya Bapak kenapa almarhumah telepon dan apa yang dibicarakan? Kurang tahu saya, Bu. Oh, nggak tahu? Enggak, karena kan kalau siang saya kerja, Bu. Oke. Dan sampai sekarang pun Bapak nggak tahu apa yang dikatakan oleh Cik Tuti waktu telepon ibunya? Enggak, Sampai sekarang Bapak juga nggak cari tahu? enggak. Oke. Bapak setelah mendengar apa yang terjadi pada putri Bapak, dari mana Bapak dengar kabar ini? Dengar kabar ini dari Bapak angkatnya dari Tugumulyo. Oh, dari Bapak angkatnya. Iya, Kapan itu Pak? hari Selasa. Oh, hari Selasa. Iya. Itu yang Bapak dengar bahwa apa yang terjadi pada Cik Tuti, apa? Informasi apa yang Bapak dapatkan? Nah, jadi kan ada teman tuh telepon dari Tugumulyo. Nah, bilangnya katanya ini ada telepon dari Tugumulyo, dari bapak angkatnya Cik Tuti katanya kan. Nah, sudah kita terima, bapak angkatnya itu bilang sama saya kan, bilangnya gini, Pak Suud, ya kamu jangan kaget dulu ya Pak Suud, ya nggak apa-apa, terus terang aja, tapi kamu kuatkan iman kamu ya. Ya, saya bilang kuat, saya bilang kan. Nah, udah itu dia bilang bahwa si Cik Tuti itu udah meninggal gitu. Ya, itu bilangnya dia itu, ya udah, dia bilang sudah meninggal itu ya udah nggak disambung lagi kan, nggak ngomong lagi mereka kan. Nah. Ya, lalu Pak Sud tanya nggak meninggal karena apa? Nah, enggak kita tanya kan. Oke. Dia kan cuman ngasih informasi aja, Bu, bahwa Cik Tuti udah meninggal gitu aja. Penyebabnya kan kurang tahu dia, mereka itu. Ya, sekarang Pak Hari Suhud sudah tahu mengapa Cik Tuti meninggal? Nah, itulah kan kalau kok
kita ngomong tahu kan, kita ngomong tahu. Tapi kan nanti kita bilang gini salah kan, itu gimana Bu ya? Sedangkan keterangan dari sono kan penyebabnya meninggal itu kan belum ada cerita itu Bu. Iya. Maksudnya Bapak, Bapak takut salah atau maksudnya gimana? Iya, iya takutnya salah kan, dugaan kita gini salah gitu kan. Iya, Bapak berusaha untuk cari tahu nggak apa yang menyebabkan putri Bapak meninggal? Ya sebenarnya pengen tahu kita itu Bu, tapi ya gimana mau tanya sama siapa kan, sedangkan posisi kita ini kan jauh Bu Ya. Nah gitu. Ya sebenarnya kan ingin tahu penyebabnya apa, masalahnya apa gitu kan. Ya. Iya. Baik, Pak, saya dengar Bapak sendiri memang masih sangat sedih dan murung. Saya bersama Kapolres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Apakah Bapak bersedia atau Bapak cukup kuat untuk menanyakan apa yang terjadi pada Kapolres Jakarta Selatan yang menangani kasus putri Bapak? Ya, insya Allah Bu. Oke, Bapak bisa langsung menyalam Pak Kapolres. Ya. Namanya Pak Indra Jafar. Oh, Pak Indra Jafar ya. Ya. Selamat malam Pak Hari Suhud. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Ya. Ya, Pak Hari. Ya. Setelah kejadian kita sudah coba berkomunikasi ya. Iya, iya. Dan kita juga sudah memberikan sedikit informasi penyebab daripada kematian. Iya. Kemudian waktu itu sempat diotopsi ya. Iya. Kemudian kita juga serahkan secara resmi kepada pihak keluarga. Iya. Bahkan waktu itu sempat teman-teman juga sudah meliput. Iya. Itu artinya kepedulian kami juga turut bela sungkawa dengan atas kejadian itu. Namun memang kita tidak bisa bercerita lebih banyak lagi karena memang dari pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan lebih dalam daripada motif daripada pembunuhan itu dan juga latar belakang dari kenapa sampai terjadi itu. Namun nanti kalau memang sudah ada kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hasil penyelidikan bahkan penyidikan kita, tentunya pasti akan kami informasikan kepada Bapak. Iya. Ya Pak Ari, jadi mohon bersabar. Yang penting mendoakan putrinya semoga bisa diterima di alam sana yang terbaik. Karena memang lokasi orang tua berada memang agak jauh. Ya, tidak di Jakarta. Tapi waktu itu kita juga menyerahkan secara resmi jenazah kepada pihak keluarga. Pak Hari Suhud, ada lagi yang ingin Anda tanyakan Bapak? Ya itu Bu masalah kita tanyakan itu maksudnya ini masalah mereka pelaku yang orang tua itu Bu Ya. Iya, maksud kita itu kan ya gimana lah keadilan negara ini kan secara hukum kan, kalau kita itu mau gimana kan nggak bisa kan Bu Sekarang inilah negara hukum. Jadi kita itu permintaan dari keluarga kita, dari pihak orang tua Cik Tuti, itu kalau bisa hukuman mati itu Bu. Iya Pak. Ya, hukuman mati. Kalau cuman hukuman ibaratnya itu, hukuman cuman 15 tahun ataupun 20 tahun, enakan dikirim ke sini aja itu Pak. Ibaratnya. Ibaratnya. Insya Allah kita akan bekerja seprofesional mungkin Pak. Kita sesuaikan dengan tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ada dan KUHP yang memang kita menjadikan pedoman sesuai dengan kesalahan tidak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kita akan semaksimal mungkin melakukan penyidikan ini Pak. Iya, pokoknya kita minta tolong besar itu. Sebenarnya nyawa itu, kalau nyawa itu mau nyawa kita Pak. Kami paham betul bahwa keluarga menuntut keadilan. Kita memberikan harapan yang begitu besar pada Polri Pak untuk menyelesaikan kasus ini. Pak Hari Suhud, terima kasih banyak Anda meluangkan waktu bersama Kompas TV malam hari ini. Kami ikut sekali lagi berbela sungkawa atas kehilangan putri Bapak. Selamat malam Pak Hari Suhud. Selamat malam. Mengapa seseorang bisa tega membunuh dengan sadis orang yang dikenalnya? Apakah semata karena amarah atau faktor lain? Kami kembali sesaat lagi.